Oke guys, balik lagi di YouTube channel Bertutorial. Dan di tutorial kali ini aku pengen bahas mengenai bagaimana cara untuk memantau kinerja komputer atau laptop kalian guys, ataupun mengontrol mereka guys ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, kalau kalian tahu guys, kalian itu bisa membuat pekerjaan kalian bisa lebih maksimal ya guys ya, ketika kalian menggunakan komputer ataupun menggunakan laptop teman-teman. Jadi misalkan seperti keadaan dimana aplikasinya itu ngebug begitu guys, atau ngehang atau gimana gitu guys. Nah, dengan cara seperti itu kalian bisa membuat aplikasinya langsung nge-close begitu guys. Kalian jadi nggak perlu nunggu lama, atau kalian bisa memantau apa aja sih aplikasi-aplikasi yang berat yang sedang kalian jalankan guys, dan lain sebagainya guys ya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, kalian bisa langsung simak aja video ini sampai habis guys. Dan juga jangan lupa guys buat support channel Bertutorial dengan cara like videonya, dan juga klik tombol subscribe-nya guys untuk mendukung perkembangan channel Bertutorial. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke tutorialnya teman-teman. Nah, jadi dengan menggunakan fitur yang bernama Task Manager guys, kalian itu bisa untuk memantau kinerja atau kerja, atau memantau komputer kalian guys ya, secara statistik lah bahasanya guys, mungkin guys. Nah, intinya dengan fitur tersebut sangat membantu guys. Kalian bisa langsung coba aja. Nah, jadi gimana cara untuk membuka fitur atau program itu tadi? Nah, caranya mudah guys. Untuk kalian pengguna Windows 11 ataupun Windows yang lainnya guys, caranya kurang lebih sama ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak cara sih untuk membukanya, tapi cara yang paling simple adalah dengan cara klik kanan aja pada bagian taskbar ya guys ya. Nih, pada bagian taskbar ini kalian klik kanan aja, nanti bakal muncul guys yang namanya itu Task Manager guys. Nah, atau kalian juga bisa ketikkan aja di kolom pencarian Windows kalian Task Manager. Nah, atau kalian juga bisa lewat sini klik kanan pada menu ini. Nah, di sini kalian bisa pilih Task Manager. Pokoknya ada banyak cara guys buat membuka yang namanya Task Manager ini teman-teman. Nah, jadi di sini guys, kalian bisa memantau guys nih kerja dari komputer kalian guys ya, baik itu dari proses, performance, app history, startup, users, detail, service, dan sebagainya ya guys ya. Nih, kalau kalian lihat juga bisa lihat nih, CPU-nya sedang bekerja 19%, memorinya 53%, disknya 1%, networknya 0%, GPU-nya 66% guys. Nih, power usage-nya juga bisa kalian lihat guys. Nih, bisa kalian pantau ya teman-teman ya, dimana ini bisa menjadi informasi lah buat kalian guys ya, ketika kalian menggunakan PC ataupun laptop teman-teman. Nah, jadi di sini kita perlu pahami secara simpelnya aja guys pada bagian proses ini. Nah, nanti mungkin tampilannya agak berbeda nanti kalau kalian bingung guys. Nah, misalkan tampilannya kok seperti ini punya aku guys, kalian tinggal klik aja pada bagian more details ya guys ya, biar bisa lebih lebar seperti ini. Nah, jadi pada bagian proses ini nanti bakal tertampil apps dan juga background proses ya guys ya, yang mana artinya apps tersebut adalah aplikasi-aplikasi yang sedang kalian buka guys. Nih, jadi aku sedang buka Google Chrome, OBS, Task Manager, Windows Explorer, emulator guys. Nah, jadi sedang berjalan guys, atau sedang terbuka. Lalu yang namanya background proses ini adalah aplikasi-aplikasi di latar belakang teman-teman. Jadi sebenarnya komputer kalian itu menjalankan aplikasi-aplikasi di latar belakang ya guys ya. Walaupun sebenarnya kalian nggak pernah buka nih sebenarnya guys. Nah, tapi dia berjalan di latar belakang dan juga memakan konsumsi baik itu CPU, RAM, disk ataupun network teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, apa aja sih aplikasi-aplikasi yang berjalan itu tadi guys. Lalu untuk Windows proses ini adalah aplikasi Windows. Saran aku jangan kalian apa-apain. Lalu di bagian bawahnya juga habis guys. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalkan ada aplikasi yang nge-lag begitu guys, nge-hang begitu guys, dia nggak bisa kita close. Jadi caranya kalian tinggal klik aja pada aplikasi tersebut. Sebagai contoh itu adalah Google Chrome misalkan guys. Kalian klik aja pada Google Chrome, lalu kalian pilih yang namanya End Task ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti secara otomatis yang ini guys nih, Google Chrome yang sedang terbuka, dia bakal langsung terclose guys ya nih. Dia bakal langsung terclose teman-teman. Seperti itu caranya tuh untuk buat nge-close aplikasi secara paksa ya guys ya bahasanya guys.
Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk informasi penting lainnya yang perlu kalian juga perhatikan adalah seperti misalkan presentasi penggunaan CPU, memori, disk, network dan lain sebagainya nih. Nah, seperti ini. Oh, berarti aplikasi yang ini OBS itu dia memakan GPU lumayan besar nih guys, 65% teman-teman. Karena sekarang OBS aku itu lagi nge-record atau ngerekam layar ya guys ya, otomatis proses penggunaan GPU itu menjadi lebih besar begitu guys. Dan di sini kalau kalian lihat juga aplikasi OBS itu memakan banyak baterai ya guys ya, atau listrik guys nih. Jadi kalian bisa perhatikan di bagian ini guys, very high teman-teman. Lalu di bagian performance ketika kalian klik juga kalian bisa lihat pantau nih kinerja dari CPU, memori, disk dan lain sebagainya guys. Biasanya kalau misalkan laptop itu atau komputer itu lagi error guys, nanti bakal ada indikatornya di bagian ini ya guys ya. Misalkan seperti CPU-nya tiba-tiba dia full guys di atas begitu guys, dia penuh banget gitu teman-teman. Dia bakal membuat komputer kita itu agak nge-lag ya guys ya. Jadi kalian bisa hentikan program-program yang mungkin memberatkan begitu guys. Lalu pada bagian memori ini intinya nih kalau kalian lihat stabil ya guys ya. Jadi yang sedang digunakan sekitar berapa giga nih guys, dari 16 giga total memori atau RAM dari laptop PC aku guys. Nah jadi kalian bisa perhatikan di bagian ini. Lalu di bagian app history ini kalian bisa lihat history aplikasi-aplikasi lah guys ya. Biasanya aku juga jarang untuk gunain yang ini, jadi nggak apa-apa nih untuk nggak kalian pahami teman-teman. Lalu di bagian startup ini adalah aplikasi-aplikasi yang dia itu bakal terbuka secara otomatis teman-teman ketika kalian menyalakan komputer kalian pertama kali guys. Jadi kalau kalian komputer atau laptopnya itu sedang dalam keadaan mati atau shutdown lalu kalian hidupkan, nanti aplikasi-aplikasi yang dia itu masih statusnya enable dia akan langsung terbuka secara otomatis guys. Seperti misalkan di sini adalah Google Drive nih guys. Jadi ketika nanti PC aku terbuka, Google Drive-nya itu bakal terbuka otomatis begitu guys dan bakal berjalan di latar belakang. Nah, jadi kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang kalian anggap nggak penting itu untuk terbuka di terbuka ketika kalian nggak memerlukannya, kalian bisa langsung disable aja guys ya. Seperti contohnya itu misalnya ini Snap Camera, kalian klik aja pada aplikasi itu lalu kalian pilih disable. Nah, seperti itu guys. Lalu di bagian user untuk mengetahui kalau misalkan komputer kalian atau laptop kalian itu memiliki banyak pilihan pengguna ya guys ya. Kalian bisa pantau di sini untuk statistiknya. Lalu untuk details ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan guys. Nih, details aplikasi yang sedang berjalan dan di bagian service juga details service-service yang sedang berjalan guys ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan program komputernya itu sendiri guys. Jadi kalau saran aku kalau kalian nggak paham jangan kalian otak-atik ya guys ya pada bagian details dan juga service ini teman-teman. Nah seperti itu sih guys yang paling kalian yang perlu kalian ketahui guys ya, yang terkait dengan proses, performance dan juga startup sih menurut aku teman-teman yang paling penting teman-teman. Nah seperti itu guys untuk video kali ini. Intinya dengan Task Manager ini kalian bisa memantau kerja atau status kerja dari laptop dan komputer kalian guys, biar kalian bisa lihat untuk keperluan dan kebutuhan kalian masing-masing guys ya. Nah segitu dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat guys. Kalau misalkan kalian suka dengan tutorialnya jangan lupa tinggalkan like di videonya sebanyak-banyaknya dan juga klik tombol subscribe-nya, karena di channel bertutorial ini aku bakalan sering bikin konten-konten tutorial yang mungkin nantinya bakal bermanfaat bagi kita guys. Jadi kalian bisa langsung subscribe aja dan like teman-teman videonya. Segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.